Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 372. Melanjutkan cerita sebelumnya. Jiang Yangcheng juga berteriak ngeri, mengeluarkan seteguk darah. Begitu dia dan Bai Jianfeng melarikan diri dari kabut hitam, mereka terhuyung-huyung dan berdiri dari kehampaan. Kemudian, keduanya yang ketakutan tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan jatuh ke dalam kehampaan. Jiang Yangcheng, Dongfang Sangzi, kepala jiwa suci gerbang suci, terbang ke udara dan mulai memeriksa luka mereka. Setelah diperiksa, mereka terluka parah di organ dalam dan beberapa tulang rusuk di dada mereka patah. Pada saat ini, Dante Xuanzong memimpin para tetua dan murid untuk terbang ke gurun tandus di luar kabut hitam. Melihat Tan Yun, Tuo Bai Yingying, Duan Feixiong, Huang Changgong dan Ding Yudi, Dante Xuanzong berkata, kabut hitam yang diubah oleh kekuatan kematian dapat mengabaikan semua senjata sihir pertahananmu dan langsung menyerang tubuhmu. Selama puluhan ribu tahun, tidak peduli murid inti sekte kita atau patriark sebelumnya kecuali Grandmaster, tentu saja, termasuk patriark kita, tidak ada yang pernah mendekati pedang ilahi dan melarikan diri. Tentu saja, menurut akhir puluhan ribu tahun, Tuanku memutuskan bahwa tidak peduli seberapa tinggi kamu tidak dapat melewati kekuatan kematian dan mencapai di bawah pedang ilahi. Hanya dengan persetujuan pedang ilahi, kamu mungkin bisa masuk. Tentu saja, ini hanya tebakan sang patriark. Peluang dan risiko hidup berdampingan. Anda yang memutuskan apakah akan maju atau menyerah. Setelah kata-kata Dante Xuanzong, dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Duan Changqiong, kepala jiwa binatang, memandang Duan Feixiong dan mendorongnya, keponakan, hanya ada satu kesempatan. Jika kamu melewatkannya, itu tidak akan pernah terjadi lagi. Apakah kamu mengerti? Keponakan, mengerti. Duan Feixiong bergegas ke kabut hitam tanpa ragu-ragu. Apa yang dikatakan Duan Feixiong sangat benar. Lagi pula, hanya ada satu kesempatan. Ketika ratusan ribu murid roh binatang mengagumi keberanian Duan Feixiong, tangisan seperti babi datang dari kabut hitam. Segera, dada Duan Feixiong runtuh, telinga dan hidungnya berdarah, dan dia keluar dari kabut hitam seperti babi mati. Keponakan laki-laki. Duan Chanxiong memeluk Duan Feixiong di udara dan menatap keponakannya yang sekarat dengan mata putih, yang sangat menyakitkan. Pada saat ini, Huang Changgong dan Ding Yudi tampak bimbang. Tetapi mereka berpikir bahwa jika mereka dikenali oleh pedang ilahi, mereka bisa menjadi patriark kecil. Dalam menghadapi godaan yang begitu besar, mereka harus mencoba selama mereka tidak mati, tidak peduli seberapa serius cederanya. Begitu mereka mengepalkan gigi, mereka berubah menjadi dua bayangan sisa, yang meledak menjadi kabut hitam dan menghilang ke pandangan publik. Tidak lama kemudian, dengan teriakan nyaring, 7 lubang Ding Yudi berdarah, terluka dan kabur, gemetar, sesak napas dan ketakutan. Matanya meneteskan darah dan air mata penuh ketakutan. Jika dia tidak melarikan diri dengan cepat, dia akan dicekik oleh badai kematian. Gadis Ding, muridku sering membungkuk. Pada saat ini, Wei Yan, kepala 5 jiwa dari gerbang suci, tergantung di samping Ding Yudi di udara, dengan nada bersemangat dan mata penuh harap. Karena kabut hitam menghalangi kesadaran spiritual, dia tidak bisa melihat situasi di dalamnya. Selain itu, Huang Changgong tidak mengeluarkan suara apapun setelah masuk. Oleh karena itu, Wei Yan penuh dengan harapan. Generasi yang lebih tua, generasi yang lebih muda dan kakak bela diri Huang, ketika mereka pergi jauh ke dalam kabut hitam bersama-sama, mereka menghadapi kekuatan badai maut. Generasi yang lebih muda tidak bisa melawan, jadi mereka melarikan diri, dan kakak bela diri Huang masuk. Tanpa menunggu kata-kata Ding Yudi, Wei Yan menggosok tangannya dengan penuh semangat. Ya, kata Ding Yudi jujur. Haha, bagus sekali. Muridku adalah orang jenius pertama yang masuk jauh ke dalam kabut hitam. Ketika Wei Yan tertawa girang,
Ding Yudi yang terluka parah berkata dengan suara gemetar, namun, senior, kakak bela diri Huang baru saja masuk dan pecah berkeping-keping sebelum dia berteriak. Apa? Wei Yan yang tersenyum bahagia seperti tiba-tiba dicekik oleh seseorang. Senyum di wajahnya langsung membeku. Kemudian dia berteriak pada Ding Yudi, apakah kamu bermain dengan kepala ini? Saat ini, Wei Yan, yang kehilangan muridnya sendiri, sedih dan marah. Dia ingin mencekik Ding Yudi hidup-hidup. Kepala Wei, apa yang kamu teriakkan pada murid Danmaiku? Penatua kedua gerbang suci Danmai. Cukup, Dantai Xuanzong muram. Wei Yan dan istrinya langsung tutup mulut. Berteriak keras di depan para murid. Apa gayanya? Setelah Dantai Xuanzong menginstruksikan mereka, dia mengambil napas dalam-dalam, memandang Tan Yun dan Tuoba Yingying, dan berkata dengan senyum ramah, Yuner dan Yingying, ayo pergi dan tinggalkan tanah rahasia pedang ilahi. Ketika mereka mendengar kalimat ini, mereka tercengang dan mendengar dua pesan. Pertama, kata Yuner, begitu baik sehingga jelas bahwa sang patriark sangat menyayangi Tan Yun. Kedua, patriark khawatir Tan Yun dan Tuoba Yingying terluka dan tidak akan membiarkan mereka mencoba memasuki kabut hitam. Seperti yang dipikirkan semua orang, Dantai Xuanzong telah memutuskan untuk melindungi Tan Yun dengan cara apapun, sehingga semua orang dapat menyadari bahwa mereka sangat menghargai Tan Yun dari kata Yuner yang mereka sebut Tan Yun. Setelah kata-kata Xuanzong, Tan Yun hendak berbalik dan memimpin orang-orang pergi. Tan Yun berdiri di udara dan membungkuk dan berkata, Tuan, Yingying tidak masuk. Saya ingin mencoba. Tan Yun, terlalu berbahaya untuk mendengarkan sang patriark. Sen Subing memandang Tan Yun dengan khawatir. Dantai Xuanzong mengerutkan kening dan menatap Tan Yun, apakah kamu yakin? Murid, saya yakin. Tan Yun muncul di depan Sen Subing dan Sen Subing dengan kilatan tangan kanannya, dan mengatur penghalang insulasi suara, menutupi Sen Subing dan Dantai Xuanzong. Kepala, apakah Anda ingat apa yang dikatakan murid itu kepada Anda sebelum pertandingan besar? Tan Yun tersenyum. Apa katamu? Sen Subing berkata dengan bingung. Murid itu berkata dia akan memberimu dan patriark kejutan. Tan Yun tersenyum cerah. Kejutan? Sen Subing bingung, Anda memenangkan tempat kedua di Dabi dan Yingying yang pertama. Bukankah Anda memberi saya dan patriark kejutan ini? Tan Yun menggelengkan kepalanya. Kalimat berikutnya mengejutkan Sen Subing dan Dantai Xuanzong. Tidak, tentu saja tidak. Dengan senyum di wajahnya, Tan Yun melihat ke belakang dan menunjuk ke puncak tunggal Jiuanzhang dan berkata dengan bangga, kejutan muridnya adalah menghancurkan puncak gunung nanti dan mencabut pedang ilahi dengan tangannya sendiri. Apa? Apa? Sen Subing membuka matanya. Tan Yun, kamu tidak boleh bicara omong kosong, kan? Tentu saja tidak. Tan Yun memandang Sen Subing dan sangat ingin menggigitnya. Yuner, seberapa yakin kamu? Mata Dantai Xuanzong menunjukkan warna yang sangat fanatik. 10%, Tan Yun berkata dengan keras. Sen Subing tiba-tiba teringat bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari energi besar, jadi dia mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, Paman, saya yakin Tan Yun bisa. Dantai Xuanzong mengerutkan kening dan berkata, Yuner, kamu memikul tugas penting untuk menghidupkan kembali Sekte Suci. Pemimpin sekte masih tidak ingin kamu mengambil risiko. Lagi pula, kamu tidak dapat melakukannya jika kamu sombong. Tuan, Anda akan mengerti jika saya berbicara dengan Anda. Tan Yun mengatakan kata demi kata di mata bingung Dantai Xuanzong, pedang ilahi di depan gerbang gunung Sekte Abadi diambil oleh muridnya. Karena muridnya dapat mengambil pedang ilahi, pedang ini secara alami dapat dimasukkan ke dalam tas. Apa yang kau bicarakan? Tubuh Dantai Xuanzong bergetar hebat dan terkejut tak terkira. Dantai Xuanzong menatap Tan Yun dengan penuh semangat. Kamu mencuri pedang ilahi Zenshan dari Sekte Abadi-Abadi. Oh, tidak, apakah kamu mengambilnya? Tapi itu salah. Kapan kamu pergi ke Sekte Abadi-Abadi sendirian? Pada saat ini, Sen Subing yang pintar menatap Tan Yun dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, begitu. Saya ingat ketika kami bersaing dalam 4 keterampilan instrumen, pil, susunan dan jimat dari Sekte Abadi-Abadi, Tan Yun pergi sendirian dan berkata bahwa Tan Yun akan mengambil relik dari gunung.
Di mana sekte abadi-abadi tinggal? Nanti, kamu tidak kembali. Ketika kamu kembali, kamu bilang kamu tersesat. Kamu pasti telah mengambil pedang ilahi di depan gunung sekte abadi-abadi. Tan Yun berkata sambil tersenyum, kepala, Anda benar. Tidak, dan Tai Xuanzong bingung, pintu alam rahasia abadi ditutup pada waktu itu. Bagaimana Anda meninggalkan pintu alam rahasia? Juga, pedang ilahi di gerbang gunung sekte abadi, tetapi ada banyak susunan. Bagaimana kamu mengambilnya? Dan yang paling penting adalah bahwa 80.000 tahun yang lalu, Tuan leluhur saya di tanah abadi dengan Tuan leluhur abadi-abadi dan kekuatan besar. Akhirnya, ketika mereka mendapatkan pedang ilahi jauh di dalam jurang Tuhan, pedang ilahi setinggi puluhan ribu kaki, yang tidak dapat dikurangi dengan meneteskan darah untuk mengenali tuannya. Oleh karena itu, Tuan leluhur, sekte abadi-abadi dan Tuan leluhur dari istana jiwa abadi secara paksa membawa puluhan ribu pedang ilahi untuk meninggalkan tanah abadi. 3 tuan besar dan 1 kekuatan besar tidak bisa mengecilkan pedang ilahi. Bagaimana kamu melakukannya? Dan Tai Xuanzong membuang semua keraguannya dan berkata, Yuner, aku tidak mengintip rahasiamu, tapi menurutku itu luar biasa. Tan Yun tersenyum dan berkata dengan hormat, Tuan, sebenarnya murid yang membuka pintu wilayah rahasia abadi dan datang ke gerbang gunung di luar wilayah rahasia. Itu juga murid yang memecahkan susunan pedang ilahi depan dari gerbang gunung. Kemudian, murid itu selesai meneteskan darah untuk mengenali tuannya, dan akhirnya memasukkan apa yang disebut pedang abadi dari sekte abadi-abadi ke dalam tasnya. Tentu saja, semua keterampilan yang dipelajari oleh murid diajarkan oleh gurunya. Mendengar pidato itu, dan Tai Xuanzong menatap Tan Yun dengan tak terbayangkan, Yuner, bagus. Hebat, sekarang pikirkan tentang itu. Pada saat itu, Ru Yanwuji sangat marah sehingga dia muntah darah ketika dia melihat bahwa pedang ilahi itu hilang. Aku merasa hebat. Saat ini, Shen Subing juga tersenyum, dan jantungnya berdebar kencang. Tuan, tolong beri saya izin untuk meminta satu hal. Tan Yun membungkuk. Katakan, tapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Dan Tai Xuanzong berkata sambil tersenyum, Yuner, tidak perlu bersikap sopan kepada Tuan di masa depan. Dalam hati tuanku, aku sudah memperlakukanmu sebagai setengah anak. Tan Yun mengerutkan hidungnya dan bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan setengah anak laki-laki. Anda tidak memiliki anak perempuan untuk menikah dengan saya. Tentu saja, Tan Yun hanya memikirkannya sesuka hati. Tuan, bisakah Anda menggunakan penghalang suara untuk menutupi semua orang nanti? Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Aku tidak ingin siapapun mendengar apa yang aku komunikasikan dengan pedang suci. Apakah termasuk aku juga? Dan Tai Xuanzong berkata sambil tersenyum, Yah, saya tahu tuanmu telah mengajari Anda beberapa keterampilan unik. Saya jamin kepribadian saya bahwa saya tidak akan menguping komunikasi Anda dengan pedang ilahi. Terima kasih atas pengertianmu, kata Tan Yun dengan rasa terima kasih. Saat ini, meskipun dia percaya bahwa Dan Tai Xuanzong adalah miliknya, kekuatannya rendah, dan dia tidak bisa membiarkan orang lain tahu bahwa dia bereinkarnasi, agar tidak menyebabkan kematian. Oh ya, Dan Tai Xuanzong berkata sambil tersenyum, nanti, saya akan mengundang ayah saya dan membiarkan dia menyaksikan proses memenangkan pedang ilahi dengan matanya sendiri. Setengah jam kemudian, matahari seperti darah. Dan Tai Xuanzong terbang ke aula yang tergantung di atas danau gunung. Ayah, kabar baik, kabar baik. Dan Tai Xuanzong tersenyum. Zonger, apa yang terjadi? Aku senang bertemu denganmu. Di aula, Dan Taiyu duduk di kursi dan bertanya dengan rasa ingin tahu sambil membawa anggur roh di cangkir ke mulutnya. Ayah, calon menantumu akan menghunus pedang di tanah rahasia pedang ilahi. Dan Tai Xuanzong menggosok tangannya dengan penuh semangat. Tarik pedangnya. Pedang apa? Dan Taiyu berkata dengan tidak setuju, dan meminum anggur roh ke dalam mulutnya. Ayah, tentu saja, adalah pedang ilahi yang dibawa kembali oleh leluhur dari jurang pemakaman dewa. Suara Dan Tai Xuanzong baru saja jatuh, puff, anggur enak di mulut Dan Taiyu menyembur keluar, seperti kucing tua yang menginjak ekornya, melompat dari kursi batu giok, dan berkata dengan ngeri, apa yang kamu bicarakan? Tan Yun ingin mencabut pedang ilahi. Iya,
Ayah, aku hanya ingin kamu datang dan melihatnya, kata Dan Taishuanzong. Zonger, ayah sudah tua dan tidak tahan shock. Dan Taeyu melebarkan matanya dan suaranya bergetar hebat. Apakah kamu yakin Tan Yun bisa mengeluarkannya? Tentu, sangat yakin, ayah, kami berkata sambil berjalan. Oke, ayo, hahaha. Setengah jam kemudian, tanah rahasia pedang ilahi. Para kepala dan tetua memandang Dan Taeyu, membungkuk dalam-dalam, dan berkata dengan hormat, bawahan saya telah melihat Patriark Lama. Saya berharap Patriark Lama panjang umur. Ketika lebih dari 3 juta murid mengetahui bahwa lelaki tua di depan mereka adalah Patriark tua yang turun tahta 3000 tahun yang lalu, mereka segera berlutut dan bersujud, murid, temui Patriark tua dan semoga panjang umur. Ketika Dan Taeyu melirik mata-mata Feng Qingcheng, Zhu Daosheng, Xie Xiachen dan Duan Chang, dia melewatkan kesempatan membunuh di matanya yang keruh dan kembali normal. Dia tersenyum ramah dan berkata, anak-anak berdirilah. Terima kasih, Patriark tua. Semua pemimpin senior dan murid bangkit satu demi satu. Pada saat yang sama, saya bingung. Saya tidak tahu mengapa Patriark pergi 1 jam yang lalu, dan saya tidak tahu mengapa Patriark tua itu datang sendiri saat ini. Di mata para murid yang iri, Dan Taeyu menepuk bahu Tan Yun dan berkata dengan sungguh-sungguh, anak baik, jangan biarkan Patriark dan orang tua ini jatuh. Tan Yun mengangguk tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian, Dan Taishuanzong membiarkan orang-orang berkumpul. Kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, dia mengatur penghalang insulasi suara untuk menyelimuti orang-orang. Dalam pandangan bingung orang-orang, hanya Tan Yun yang berhenti di luar kabut hitam. Di penghalang isolasi suara, Dan Taishuanzong tidak diragukan lagi berkata, tanpa perintah Patriark, yang berani melangkah keluar dari penghalang isolasi suara dan membunuh tanpa amnesti. Itu Patriark, semua orang berkata serempak. Saat ini, Feng Qingcheng, Duan Changqiong, Xie Xiachen, Zhu Daosheng, Zhong Liuxin, salah satu murid, dan lusinan 9 tetua mata-mata kapal menatap Tan Yun, berpikir apakah Tan Yun pasti akan melewati kabut hitam ratusan mil dan mencapai di bawah pedang ilahi. Tan Yun kembali menatap Dan Taishuanzong dan mengangguk. Kemudian, dia melihat puncak sepi yang dipenuhi kabut hitam. Mata bintangnya menunjukkan warna kegembiraan yang dalam dan berteriak, diam, aku datang. Diam, akhirnya aku menemukanmu.